Pentingnya KONI karena salah satu pemicu dari kan gitu. Bukan pentingnya KONI kan, pentingnya olahraga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris bersama sekarang bersama Kanda Ketua KONI Kabupaten Bangkalan. Kalau sebelumnya kita kenalkan tentang biografi Ketua Umum ya namanya ya. KONI, Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya diundang untuk bercerita tentang masalah biografinya, sekarang tentang masalah program kerjanya KONI ke depan itu. Karena KONI di Bangkalan itu anggapan banyak orang sebelumnya itu adalah la yahya wa la yamut. Barangkali nanti bisa ada paparan dari Ketua KONI yang baru ini, bagaimana KONI ke depan dan apa target-target yang ingin diraih oleh Ketua KONI yang baru. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam Kanda Aliman. Pak Ketua ini dimanapun selalu energik dan dimanapun ditempatkan pasti di situ akan ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa gitu. Ini kan berkat dukungannya Kanda Aliman. Oh gitu ya. Aduh Kanda sekarang sudah berapa bulan dilantik menjadi ketua umum KONI Kabupaten Bangkalan, Kanda? Saya dilantik tanggal 30 Januari 2020. Berarti 8 bulanan. Iya, kurang lebih 8 bulan. 7-8 bulanan. Ya, kurang lebih lah Kanda. Dari Januari ke Agustus September sekarang. Jadi Kanda, saya terpilih jadi Ketua Umum KONI Kabupaten Bangkalan itu saya lupa tanggalnya tapi di bulan Desember ya. Di bulan Tapi Desember, pelantikannya Januari. Di Januari. Setelah pelantikan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Februari kita melaksanakan rapat tahunan anggota sekaligus melaksanakan rapat kerja ya. Raker. Januari dilantik, Februari raker langsung. Iya. Wah, tancap gas berarti. Iya dong. Iya. Iya. Terus gimana Pak Ketua? Karena ini adalah rapat tahunan anggota, maka di dalam raker itu kita libatkan seluruh cabang olahraga yang SK-nya masih aktif dan juga teman-teman pengurus KONI yang sudah dilantik kita juga libatkan karena pada momen rapat kerja itu kita menyusun program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu, bagaimana kita 4 tahun ke depan kegiatan apa saja yang akan kita selesaikan dan kita tunaikan begitu Kanda. Dan juga target-target yang ingin diraih tentunya. Betul Kanda. Jadi waktu itu rakernya memang sengaja kita tempatkan di Surabaya di sebuah hotel begitu. Yang waktu itu katanya teman-teman baru kali ini saja rakernya KONI ditempatkan di Surabaya dan di hotel berbintang kan ya? Sejak KONI ada di Bangkalan gitu ya? Ya betul. Itu pengakuan yang pengurus yang lama sebelumnya gitu ya? Menurut teman-teman sih. Gitu ya? Loh iya. Memang sengaja kita. Ya karena memang orang baru kan juga harus pakai suasana baru kan gitu. Betul, ditaruh di hotel biar pikirannya juga jernih kan begitu Pak Ketua. Betul. Mungkin Pak Ketua ya. Pak Ketua ini nih tahu tentang segala sesuatu. Lanjut Kanda, gimana? Ya, jadi begini Kanda. KONI ini memang sesuai dengan undang-undang sistem keolahragaan begitu. Di sana kan memang olahraga itu ada 3 macam gitu ya Kanda. Ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi dan juga ada olahraga pendidikan. Olahraga prestasi, olahraga apa? Olahraga prestasi. Ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi, dan ada olahraga pendidikan. Nah, bagi pengunjung yang masih belum tahu tentang masalah jenis olahraga perlu disimak ini. Yang menjadi tupoksi kami di KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah
olahraga prestasi. Olahraga prestasi. Sehingga- Itu konsennya KONI gitu ya. Concernnya KONI di sana Iya, Kanda. iya, iya, Sehingga Kanda di dalam program-program yang kita susun itu memang goalnya adalah goal untuk mendapatkan medali. Prestasi. Prestasi, Meraih, gitu. meraih prestasi. Meraih prestasi atau medali gitu ya. Ya. Dan ada event-event resmi yang diikuti oleh yang menjadi kewajiban kita untuk mengikuti Turnamen ya. event kompetisi yang memang resmi. Kalau di kita itu Kanda di tingkat kabupaten itu namanya ada Porkap lah, Pekan Olahraga Oh ya, Porkap. Kabupaten, yang itu akan diikuti oleh seluruh cabang olahraga yang terdaftar atau ada di bawah naungan kita di KONI Kabupaten gitu ya. Selanjutnya event resminya itu adalah Porprov Kanda, Pekan Olahraga Provinsi. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan setelah itu ada PON gitu ya, yang itu mewakili provinsi Kanda. Nah, sehingga Kanda program pembinaan yang goalnya adalah prestasi itu nanti bisa dilihat ketika kami mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kanda. Seperti yang pernah kita singgung beberapa waktu yang lalu, untuk ajang Porprov ke-6 yang dilaksanakan kemarin di Tuban, Lamongan itu panitia bersama. Kami Kabupaten Bangkalan waktu itu berada di peringkat 38. Dari 38. 8. Alhamdulillah nomor 1 ya. Nomor 1 dari bawah. Itu berarti ada standar baru yang ingin diraih oleh ketua baru tentunya. Itu kan sudah membuktikan pada saat itu menjadi nomor 1 dari belakang. Kalau nanti itu sampai menjadi nomor 2, 3, 4, 5 dari belakang, itu berarti juga bagian dari sebuah prestasi. Apalagi sampai melampaui 10 besar nanti kan. Ya, harus kita syukuri itu. Gitu ya. Artinya ada tantangan ke depan untuk kami. Itulah tolak ukurnya dulu kan begitu. Betul, tolak ukurnya itu. Artinya Pak Ketua baru ini sekarang berangkat dari titik itu. Ya, Berangkat memang dari titik betul-betul nol Kanda. 38. 38 Kanda. Iya. Dan kami Kanda menargetkan, dan itu selalu kita dengung-dengungkan kepada teman-teman cabang olahraga biar semangatnya itu muncul dan punya giroh ya, punya semangat yang sama dengan kami, karena bagaimanapun kalau program atau target KONI ini tidak didukung oleh teman-teman cabang olahraga, maka juga mustahil kan begitu kan. Mustahil juga kalau cabur itu tidak dibina oleh KONI. Betul, kan begitu. Betul Kanda. Jadi mutual simbiosis namanya gitu ya. Betul Kanda. Jadi yang kita dengungkan kepada teman-teman cabang olahraga, target kami adalah kita ingin masuk di 10 besar. 10 besar. Itu target. Target kita Kanda. Oh, luar biasa. Dari nomor 1 dari belakang, nomor 38 targetnya adalah 10 besar. Ya. Ini yang sedang diemban oleh Pak Ketua baru ini. Betul. Mengapa 10 besar Kanda? Karena ukuran kita sederhana sebenarnya. Di Madura ini kan ada 4 kabupaten kan. Yang sekarang ini menurut hasil Porprov ke-6 kemarin. Yang kemarin ada saudara kita di Madura ini Kabupaten Pamekasan itu ada di peringkat 14 Kanda. 14. Artinya harus di atas itu gitu ya targetnya. Iya, harus begitu Kanda. Kalau Makassar bisa, apalagi Bangkalan kan gitu. Harus bisa gitu kan. Potensinya sama, tapi potensi yang ada selama ini hanya sekedar potensi. Belum di-manage yang benar. Karena potensinya tidak digerakkan oleh ketua-ketua yang semacam Pak Ketua kan gitu. Yakin ini bisa diraih Pak Ketua? Insya Allah saya yakin. Keyakinan itu didukung dengan apa yang sekarang dilakukan agar itu betul-betul terjamin bisa diraih untuk menjadi 10 besar di Jawa Timur. Sekarang agenda-agenda yang sudah dirumuskan di hotel berbintang itu apa yang ada 3 program besar yang sedang kita
gerakkan kan. Pertama adalah kita tahu memang KONI Kabupaten Bangkalan ini keberadaannya seperti yang disinggung anu lah. tanpa menafikan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman KONI sebelumnya, betul. Sudah banyak sebenarnya yang memang sudah dikerjakan, akan tetapi memang dirasa kurang lah. Artinya kabupaten kota yang lain justru melakukan lebih banyak lagi soalnya. Betul, Kanda. Sehingga di sini meskipun sudah banyak yang dilakukan, lebih banyak mereka yang melakukan tetap nomor 38. Jadi kan gitu Pak Ketua. Ada 3 program besar yang sedang kita rancang. Pertama adalah bagaimana tata kelola organisasi dan keuangan itu bisa kita benahi. Pertama itu. Mengapa sebelum juga itu. Kenapa kok langsung masuk pembenahan terhadap itu? Memangnya sebelumnya ada sesuatu yang tidak terbenahi masalah tata kelola ini? Ya, KONI ini adalah lembaga atau organisasi yang mewadahi beberapa cabang olahraga. Jadi banyak cabang olahraga. Jadi KONI adalah organisasi besar kan, karena di bawahnya ada berbagai macam banyak cabang olahraga yang mempunyai potensi dan tantangan yang mungkin berbeda-beda gitu. Kalau organisasi ini tidak dikelola, ditata dengan baik gitu, dan bagaimana kita memanage berbagai macam potensi dan tantangan masing-masing cabang olahraga, itu juga akan menjadi sia-sia. Minim prestasi berarti nanti akhirnya dampak akhirnya. Pertama itu kan. Kedua, berarti Pak Ketua baru melihat ini penting untuk segera dibenahi tentang masalah pengorganisasian dan keuangan. Betul. Di sisi yang lain juga Kanda, tata kelola keuangan itu harus dikelola dengan baik. Akuntabel. Akuntabel dan transparan. Betul itu. Ya. Karena yang kita kelola itu adalah dana hibah Kanda. Hibah yang hari ini memang Kanda dari sisi dukungan anggaran Kabupaten Bangkalan itu termasuk kabupaten yang dukungan anggarannya sangat minim. Kabupaten Bangkalan? Iya, kita masih kalah dengan Sampang Kanda. Makassar juga kalah. Apalagi Sumeneb. Kita kalah. Artinya Pak Ketua menjadi linier dengan kelas dan peringkat yang diraih kan begitu. Itu kan? Iya, betul. Berarti linier. Logikanya begitu linier. Karena memang dukungan dari pemerintahnya paling minim, ya berarti peringkatnya paling minim kan begitu. Ya. Logika sederhananya. Makanya begini Kanda. Hari ini kami KONI Kabupaten Bangkalan itu bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini ada eksekutif, ada Pak Bupati, dan juga ada teman-teman di DPRD begitu. Komunikasi kita adalah bahwa olahraga ini adalah penting. Iya, olahraga ini adalah salah satu kegiatan dan program yang sebenarnya bisa kita gerakkan untuk mendukung semua mendukung seluruh program pemerintah kabupaten. Pemerintah dalam artian program misalnya Kanda dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan juga misalnya olahraga kalau kita gerakkan dengan masif dengan kalau kita gerakkan dengan secara periodik dan terukur begitu maka saya kira olahraga ini juga bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia di kabupaten kan ya. Itu bisa menyumbang itu juga. Iya, di samping juga menggerakkan perekonomian di sampingnya. Betul. Karena setiap event itu juga otomatis akan menggerakkan perekonomian menengah ke bawah kan.
Ya. Ada orang jualan ini setiap event kan gitu-gitu itu ya. Betul, karena memang sport itu, olahraga itu kan sekarang sudah menjadi industri kan. Industri. Pak Ketua KONI sampai di situ ya sekarang pikirannya ya. Oh ya. Tidak ansih bicara tentang masalah prestasi, tapi dampak dari olahraga ini sebetulnya multi efek, multi efek. Gitu. Betul. Kepada daerah juga bisa menjual daerahnya keluar gitu ya ketika punya prestasi. Kalau memang rutin melakukan putaran turnamen dan event-event itu juga sekaligus menggerakkan perekonomian. Betul kan. Waduh, kesadarannya Pak Ketua ini memang bukan tingkat kabupaten lagi ini. Ini program pertama kita, program besar kita, tata kelola organisasi dan keuangan. Mengapa keuangan Kanda? Karena memang target kami adalah dan itu menjadi komitmen bersama antara kami dan pemerintah daerah bahwa dukungan anggaran ini menjadi salah satu faktor penting untuk bisa meningkatkan prestasi. Penting dan harus. Walaupun bahasa saya Kanda tidak satu-satunya. Oh gitu. Ya, tapi salah satu faktor penting untuk meningkatkan prestasi dan pembinaan bisa berjalan dengan baik itu dukungan anggaran yang. Jadi bahasanya Pak Ketua memang bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Tapi KONI dan menggerakkan KONI dan olahraga di Bangkalan adalah salah satu. Ini salah satu ini jago nih. Ini kalau Pak Ketua ini bisa terus. Makanya sekarang gimana? Anunya dari Pemkab sekarang? Alhamdulillah kita sudah tune in Kanda. Pandangan kita sama bahwa memang olahraga ini bisa menjadi salah satu program yang tadi disinggung oleh Kanda itu menjadi salah satu program selain memang untuk meningkatkan perekonomian dan multi efek lah intinya gitu. Bisa menjual daerah ke luar ya, mengenalkan Bangkalan keluar, mengenalkan Bangkalan dan luar, dan juga olahraga bisa menjadi program yang ketika kita meraih prestasi ini kan juga membanggakan daerah. Jadi begini, untuk ini satu dari 3 besar yang dilakukan oleh KONI Bangkalan sekarang. Satu keorganisasian dan keuangan. Sampai sekarang Pak Ketua KONI sudah mampu untuk menyadarkan menyadarkan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam konteks ini Bupati dan Dewan sudah tune in kan? Bahkan saya dengar ya, entah itu fitnah atau enggak, saya yakin ini benar. Selainnya itu tidak mendapat tambahan anggaran, hanya KONI yang dapat kemarin. Jadi kan di tengah situasi pandemi ini hanya KONI yang anggarannya tidak kena refocusing. Itu semua diakibat karena Pak Ketua KONI sudah mampu menyadarkan pentingnya KONI karena salah satu pemicu dari kan gitu. Bukan pentingnya KONI Kanda, pentingnya olahraga Kanda. Penting olahraga karena menjadi salah satu pemicu, bukan satu-satunya, tapi salah satunya ini yang masuk Kanda. Terus yang kedua Kanda. Makanya Kanda, target kita adalah penambahan anggaran, gitu ya dari tahun ke tahun. Makanya kami dan juga teman-teman Jabor harus siap terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel tadi, dan juga transparan. Pertanggungjawabannya dan semacamnya. Itu yang satu. Yang kedua Kanda. Jadi itu Pak Ketua. Yang kedua Kanda, program besar kita adalah pembinaan olahraga yang kontinu, berkelanjutan. Tidak instan. Sustainable Kanda. Makanya seluruh cabang olahraga kita dorong untuk mempunyai atlet dari kelompok umur, mulai dari SD, SMP dan juga SMA Kanda. Oh, ada kelas-kelas gitu ya? Iya, ada kelompok umur. Dari semua kelompok cabur itu? Betul Kanda. Karena inti pembinaannya itu Kanda. Dari pembinaan umur. Itu tidak instan, tidak bisa instan. Harus lama dan berkelanjutan. Berjenjang Kanda, betul. Pak Ketua, kita sejak tadi bicara masalah cabur. Ya. KONI di Bangkalan ini sebetulnya terdiri berapa cabur, Pak Ketua? Kalau kita hitung kemarin ada sekitar 22 cabang 22 cabang olahraga. Ya. Kalau sebelumnya? Sekarang ada tambahan Kanda. Ada tambahan sekitar 3 kalau enggak, sehingga sekarang sudah 25. 25. Yang paralayang ini tambahan ya? Paralayang sudah lama kan? Oh, sudah ada. Maksudnya sudah lama itu ya
semenjak saya terpilih, cabang olahraga paralayang ini resmi menjadi cabur di Bangkalan. Cabur. Nah, sebelumnya 22. Sebelumnya cabur 22. sebelum menjadi ketua KONI Bangkalan. Iya. 22, sekarang 25. Sekarang 20. Yang nambah salah satu paralayang, cabur paralayang. Yang kedua? Ada perbakin, menembak kanda. Oh, tembak-tembak. Betul. Waduh. Iya, kalau tembak-tembakan ini. Oh, ada 4 kanda yang baru. Ada panahan, perpani, dan juga ada perserosi, sepatu roda. Oh, berarti, yang ketuanya Pak Sabin. Ya, betul. Berarti Iya, sekarang iya, ada iya. 26 kanda. 26. Artinya ini sudah prestasi juga kalau kalau ini masuk dalam kategori prestasi. 7 bulan menjadi ketua KONI, sekarang kalau sebelumnya hanya 22 cabur yang resmi menjadi binaan dari KONI, sekarang sudah tambah 4, 26. 26 kanda. Ini prestasi juga Pak Ketua. Pak Ketua ini ke depan kanda ada beberapa cabang olahraga yang lagi kita siapkan untuk terbentuk di sini. Salah satunya adalah cabang olahraga selam kanda. Selam. Selam kanda. Jadi itu hampir selam itu beda dengan renang kan? Beda kanda. Selam. Beda. Ada selam kanda. Ke laut selam maksudnya. Ya, ada kelasnya laut, ada kelasnya juga. Oh, berkelas-kelas gitu ya. Betul. Dan itu kayaknya baru di Bangkalan. Baru kanda. Dan baru. saya pun juga belum membayangkan kayak apa olahraga selam itu. Kalau selam-selaman, saya sudah kecil sudah selam-selaman. Dengan siapa gitu Kan enggak? perlu kreativitas memang. Oh gitu. Perlu inovasi. Nah, kalau kreativitasnya itu di Bangkalan tidak ada yang lain, lewat lain yang lainnya kecuali Pak Ketua kalau kreativitas.